rekam. Ya. Silahkan siapa duluan? Apakah sudah terrecording tadi Bu Uli. Sudah Sudah muncul. Tadi Bunda Uli Ya, mau Bu Uli dulu. cerita. Ya, Bu Uli. Ya, baik. Terima kasih. Saya cerita singkat aja. Jadi ini kan kependidikan ya. Jadi ceritanya gini. Lewat pendidikan anak usia dini ini, guru-guru kami ini kan kita perlengkapi. Jadi singkat ceritanya, mereka ini kan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi ketika di sekolah diajarkan sebelum kita sebagai bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita harus berdoa dulu sebelum makan karena kita ini adalah ciptaan Tuhan gitu ya, kayak anak-anak diajarkan seperti itu. Lalu ketika anak-anak ini pulang ke rumah, sampai di rumah di mana orang tuanya itu bukan orang percaya kepada Yesus tapi aliran kepercayaan. Nah, anak ini mengatakan sama orang tuanya saat mau makan, ini papa mama jangan langsung makan, sekarang kita berdoa dulu kepada pencipta yang menciptakan kita, begitu. Jadi akhirnya orang tuanya berdoa, dan setelah itu lama-lama setiap kali anaknya pulang dari PAUD, ini anaknya selalu memberikan hal-hal baru ke orang tuanya. Misalnya begini, papa mama tahu nggak kalau kita nanam itu tanaman tumbuh itu karena ada Tuhan yang menciptakan, seperti itu. Lalu penasaranlah papanya ini datanglah ke sekolah. Lalu setelah itu akhirnya mereka ke gereja dan menjadi orang percaya, begitu. Jadi itu adalah salah satu contoh yang terpikir oleh saya kalau tentang ini relevansi kependidikan sama penginjilannya, begitu. Terima kasih. Ya, makasih. Luar biasa. Singkat, padat, tetap ya. Iya. Mantap. Bagus lah. Itu kelas berapa, Ibu? PAUD. Di PAUD, Pak. PAUD, usia PAUD. Ya. PAUD itu ya. Pendidikan anak usia gitu ya. Ya, gitu, umur 5, usia 4, 5, 6 tahun. Oh, bagus itu bisa diangkat ya seorang anak menyelamatkan satu keluarga. Iya. Ya, bagus itu. Iya. Silakan Bu Lisbeth. Kalau yang memang benar-benar berubah dari yang non Kristen menjadi Kristen, itu saya sih belum pernah sampai yang memang melihat hasil akhirnya seperti itu ya. Ya Pak, tapi untuk melakukannya saya sudah pernah. Saya ingat dulu ketika saya kuliah, saya pernah kuliah di Unri 1 semester gitu. Walaupun akhirnya saya tidak lanjut gitu ya Pak ya di Unri. Saya pindah ke Unimed jadi. Saya ingat dulu bersama tim itu ada tim memang kita menginjili, kita ada di tim itu kemudian bagi beberapa kelompok lalu kita ada kendaraannya, transportnya untuk diturunkan di tempat mana gitu. Memang tujuannya penginjilan. Nah, yang saya ingat itu adalah yang paling berkesan sama saya itu ketika kami bersama-sama mahasiswa lain menginjili itu, mereka kan memang bukan orang Kristen ya, mereka bukan orang Kristen, mereka Muslim, mereka orang Melayu, ya karena di Riau ya, tanah Melayu. Dan yang mereka kenal adalah mereka ini menyambut sih dengan sopan, dengan baik juga apa yang kami kabarkan. Tapi kesimpulan mereka pada akhirnya adalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya orang Batak. Jadi bagi mereka Tuhan Yesus itu bukan Tuhan orang Kristen gitu, tapi Tuhan orang Batak gitu. Tetapi mereka banyak mau gitu terbuka mendengar apa yang kami sampaikan. Cuman sampai apakah akhirnya mereka mendengar itu kami memang belum sampai ke situ kemarin pendekatannya gitu. Itu yang kalau ke yang non Kristennya ya. Nah, kalau ke yang Kristen ke siswa sendiri sih saya punya beberapa pengalaman juga tapi yang memang Kristen. Memang Kristen hanya saja kenapa saya bilang bertransformasi karena gini. Waktu itu siswa saya kan udah SMA ya, kelas 10 saya ingat waktu itu. Jadi memang di lingkungannya baik lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah itu semua ada kenal anak ini adalah anak yang sangat nakal gitu. Sangat nakal gitu. Tapi kemudian ketika dia masuk ke sekolah itu lalu kami sebagai sekolah Kristen pada saat itu
Itu sekolahnya Sekolah Lentera Harapan ya. Jadi kami eh, memang ada program-program tentang penginjilan dan lain-lainnya lah gitu. Dan kami sendiri sebagai guru sebenarnya beranggapan kayaknya kami kurang berhasil gitu menggapai anak ini. Tapi ternyata Tuhan lakukan lebih dari situ ya. Ketika bagi rapot itu orang tuanya bercerita bagaimana anak ini berubah di rumah. Makanya jadi orang tua ini sangat berterima kasih gitu ketika bagi raport, mereka sangat berterima kasih, bersyukur anaknya disekolahkan di situ karena dia memang melihat dengan jelas perubahan-perubahan dari si anak. Ini akhirnya semakin membuat si orang tua semakin percaya bahwa ternyata kalau kita itu dibesarkan dengan cara kekristenan, karena memang sekolah kami adalah sekolah Kristen gitu. Ternyata apapun bisa berubah. Nah, itu yang saya paling ingat orang tuanya sampaikan gitu. Dan ini mengubah anak ini gitu. Walaupun setelah selesai tamat dia memang berusaha kuliah, tapi dan saya juga tidak di daerah itu lagi, memang saya tidak tahu lagi kabarnya seperti apa gitu. Tapi saya melihat ada perubahan yang mungkin bukan standarnya saya gitu ya, karena kita guru ini kadang kan memasang standar sendiri ya dengan anak ini kok susah kali sih berubah gitu. Tapi ternyata di sisi lain, di sisi yang berbeda, dia sudah menunjukkan itu gitu dan orang tuanya, keluarganya semuanya melihat itu dan itu menjadi kesaksian bagi keluarganya bahwa ternyata anaknya ini setelah dididik dengan cara Kristen, anaknya bisa bertransformasi gitu, berubahlah gitu. Seperti itu sih kalau saya pengalaman-pengalaman seperti itu. Karena memang selama ini saya selalu kalau di sekolah itu selalu sekolah Kristen ya. Jadi memang kebanyakan siswanya juga siswa Kristen. Seperti itu sih dia, Pak. Kalau saya pengalaman saya ya. Itu Pak dari Ya, saya. luar biasa ya. Keren, luar Iya, biasa. luar Tepuk biasa. tangan. Kadang, ya memang kadang-kadang begitu, Bu. Kadang melihat hasilnya waktu anak itu ada di sekolah, tapi setelah dia baru kelihatan hasil. Karena Iya, kita kan cuman ini ya, menyiram, ada yang menanam, ada yang Betul. benar-benar. gitu ya. Iya, Tapi yang betul memberi Pak. kehidupan kan hanya Allah begitu. Jadi Dari situ memang saya tidak yakin usah itu. kita merasa, tidak usah kita merasa bahwa pekerjaan kita gagal begitu ya. Karena banyak anak-anak yang setelah lulus baru menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Gitu. Ya kalau saya pribadi cukup banyak sih ya pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Ada satu yang secara pribadi saya masih ingat sekali begitu ya tentang anak ini Marvin. Saya lupa nama panjangnya ya, nama lengkapnya Marvin. Waktu itu saya mengajar di kelas 5. Waktu itu saya mengajar di kelas 4, 5, dan 6. Nah, anak di kelas 4 pertama kali. Jadi dia di kelas 4. Waktu itu saya mengajar di kelas 4B, saya masih ingat ya. Nah, selama 1 tahun saya mengajar di SD, sampai dia begitu ya. Nah, anak ini memang bukan orang Kristiani, orang Buddha, papa mamanya Buddha, keluarga besarnya Buddha. Tapi dia ini anaknya itu sangat gitu ya, anaknya itu banyak mau belajar, bahkan dia tidak takut membawa Alkitab ya. Kadang pada waktu kelas 4 itu saya masih ingat punya program penyediaan Alkitab Gideon gitu ya, masih ingat teman-teman ya. Ada kerjasama dengan Gideon datang ke sekolah kita, Alkitab gitu ya. Nah, Alkitab itu dibawa pulang sama dia. Dan kemudian dari anak itu sering banyak bertanya tentang Alkitab. Dan khususnya di Alkitab Inggrisnya ya. Jadi ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi dia baca, dia tanya. Sampai satu peristiwa saya sekolah minggu gitu ya. Saya itu juga ngajar sekolah minggu. Saya dan guru sekolah memutuskan untuk visit
visit ke rumahnya dalam rangka nanyakan pembelajaran, gitu ya, belum ngomong apa-apa. Iya, ini Dan anjing betina diterima oleh anggota kerjanya keluarga dengan baik, minta diterima oleh minta orang maaf, tua Pak. dengan baik, tidak apa-apa. Diterima oleh anggota keluarga dan tuanya dengan baik. Nah, dari situ kita beberapa kali melakukan visiting ke sana, tanya keadaan anak tersebut, dan kemudian kita tanya ke orang tuanya, boleh nggak kalau anaknya ini kita ajak ke ibu? Wah, orang tuanya bilang nggak apa-apa Pak, bawa saja Pak, karena anak saya mau mengenal tentang Alkitab saja Pak. Nah, akhirnya kita ajak ke sekolah minggu anaknya, dan kemudian setelah dia menerima Tuhan Yesus ya di kelas 5 begitu ya di dan kemudian kalau saya tidak salah setelah saya tidak berada di untuk mengajar gitu ya, setelah kelas 6 saya pindah ke Surabaya. Nah, itu kemudian bergabung dalam kelompok pemuritan gitu ya, dan kemudian orang tuanya juga menjadi orang bukan menjadi orang Kristen ya, menjadi orang dan menjadi orang yang sudah lahir baru dalam Kristus. Itu namanya Marv, seorang anak laki-laki kelas 4 waktu itu saya layani, seorang Buddha begitu. Itu kalau dari saya tentang seorang siswa yang lahir baru dalam pelayanan sekolah begitu ya. Keren luar biasa. Tinggal kita pilih mana. Sama-sama sih goalnya Ya, ada tinggal ya. Dari ketiga poin yang pembicaraan sebenarnya kalau kita mau masukkan ada ini ya, ada pembicaraan biblical mandate masuk, disiplin masuk, kemudian next generation ya mungkin masuk di sana ya. Kemudian stewardship juga masih masuk ya untuk pemuritan ya sebagainya. Nah, tinggal pilih aja. Kalau saya sih lebih cocok tadi ceritanya Bu Uli ya, karena itu anak yang masih sangat kecil sekali ya. Masih sangat kecil dan itu juga memompa ini nanti menjangkau seluruh keluarga loh, Pak. Iya. Berarti kan memang dan transformasinya itu luar mengeluarkan biasa. peran ya. Luar biasa. Dan memompa kita peran dengan sebagai seorang anak. Nah, siapa nanti? Ah, itu dia. Berarti kita menggunakan ceritanya Bu Uli ya. Tinggal nanti susun skenario-nya kali ya. Ya. Nama anaknya gitu ya. Nama anaknya. Terus kalian perkenalkan sekolahnya begitu ya. Oh iya. Ya Bu ya. Iya. Kita perkenalkan sekolahnya. Kita dilengkapi dengan latar belakang sekolah. Nah, nanti bisa foto background sekolah Bu, foto background mereka di keluarga gitu kan. Jadi nanti biar dimanapun misalnya di tempat saya juga bagian saya merekam, nanti biar backgroundnya tetap sama gitu. Oh gitu ya. Saya coba cek ya apa masih ada fotonya. Sebentar nanti saya cek ya. Siap. Kalau enggak ada, nanti kita tinggal cari sekolah apa begitu, nanti kita gambar sekolah saja kan, yang penting kan, kalau memang enggak ada enggak masalah. Ya, kemudian berikutnya berarti ini itu kita tulis ya. Yang pertama itu ada guru ya berarti ya. Betul, guru. Kita hanya berempat loh teman-teman. Hanya 4 orang loh ya. Bisa juga lah, mungkin 1 orang bisa 2 peran, kan kostumnya bisa beda. Iya, betul. Berubah. Ini macam di TikTok. Ya, nomor 1 ya. Nomor 1 peran pertama adalah guru. Benar ya? Guru. Ya. Terus yang kedua perannya adalah si murid. Siswanya ya. Murid. Ya, yang ketiga ini siswa laki-laki atau perempuan ini, Bu? Perempuan. Oh, perempuan. Oke. Nggak apa-apa sih kalau mau ganti peran laki juga kan nggak harus sama persis. Jangan. Benar. Jangan. Kalau bisa sama begitu ya. Oke. Ini sengaja Pak Yulius supaya papa. bukan beliau anaknya.
Karena the only one ya, jadi kalau laki-laki mau tak mau. Saya nanti. Berarti 4 orang. Lagi nggak kira-kira yang perlu ditambahkan dari apa namanya di aktor ya? Saya sambil ketik ya. Aktor, Iya bisa Pak, silakan. anak, dia Anak, guru, mama, Orang tua ya. apa? mama, Siapa lagi? papa. Ada Ini lagi? saudaranya, cuma saya tidak ingat ya saudaranya laki apa perempuan. Anaknya juga udah Oke, besar nih, saudara sekarang gitu udah aja ya. besar ya. Nanti saya cek lagi deh. Saya cek nanti. Saudara begitu ya. Orang, berarti ada 1 orang nanti yang memerankan 2 begitu ya. Iya. Bisa. Oke. Ceritanya itu saya ulangi ya. Anak ini di sekolah berdoa dulu ya waktu itu ya Bu Uli ya. Iya, Diajari biasa berdoa. gurunya ajak berdoa, ya betul. Oke, diajari berdoa, diajari apa namanya mengucap syukur begitu ya. Mengucap syukur. Kalau mau makan, Kemudian mereka kan kadang di sekolah ada ini ya bekal permen atau apa, diajak makan gitu. Apa diajak apa namanya? Berdoa dulu bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan Sang Pencipta. Begitu. Berarti paling tidak kalau ketika gurunya mengajak anak-anak berdoa ketika makan di kelas, paling tidak harus lebih dari 1 siswa dong yang kelihatan. Iya, betul. Kita bisa menggunakan recordingnya pakai Google Meet ini juga bisa. Tinggal diedit nanti. Muridnya di Google Meet kali ya. Gak kalau usah saya lah, sih saran di real Zoom aja, sih. gak usah Google Meet. Oh, di Zoom, boleh. Kalau saya sih kalau saya sarankan pakai Zoom itu lebih enak. Kalau Zoom itu lebih enak kalau kita aman begitu. Karena setelah direkam itu untuk hasilnya itu untuk bisa pembelajarannya ya maksudnya ya Pak ya? Zoom? Enggak, untuk kita Bu. Jadi contohnya saya ambil contoh ya, sekarang ini Ibu Uli yang jadi guru, saya yang jadi anak. Coba di. Oh Nah, kalau di berarti Zoom itu ngajarnya kita memang BDR berarti langsung ya, bisa PJJ ya? Iya, ya, betul. kita langsung ini, Oh, langsung Kalau di Google Meet hanya begitu. yang Jadi bicara yang tampil. benar, Ya, kalau betul. itu bisa dua orang atau 3 orang di spotlight bersama-sama begitu. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau pakai Zoom itu Bu peristiwa Uli, sesungguhnya memang seperti itu ya Bunda Uli ya, memang pembelajarannya BDR? Tidak. Sedang di rumah. Di Berarti rumah, di pembelajaran sekolah. tatap muka Luring. kan? Iya, tatap muka. Kan Hmm. saya berbicara untuk kita rekam, karena tadi katanya lebih dari 1 anak kan. Berarti yang tampil kan lebih dari 1 orang di videonya maksudnya. Oh nanti disatu-satukan? Ini ini apa Pak Julius bilang kita pakai Zoom aja supaya nanti di spotlight-nya itu loh. Jadi banyak yang di spotlight gitu. Sementara kan kalau Google Meet itu hanya 1 orang aja yang bicara itu yang tampil di layar. spotlight. Jadi begini, mungkin Bu Uli kita samakan persepsi. Jadi maksud saya begini, jadi kita langsung merekamnya di Zoom. Gitu. Jadi kita pakai aplikasi Zoom dan kemudian kita nanti akan ada di sana. Layar belakangnya ya seperti sekarang background itu nanti kita sudah siapkan dulu. Kemudian apa yang mau disampaikan oleh guru dan kemudian apa yang mau nanti semua langsung direkam di Zoom. Jadi direkam direkam satu demi satu scene gitu ya. Jadi contoh scene di sekolah. Berarti scene pertama kita rekam. Langsung Bu, pagi anak-anak, kita jawab selamat pagi Bu. Oke anak-anak, ini sebelum kita makan siang ini contoh ya. Kita doa yuk gitu ya. Tapi anak, kita doa ini adalah untuk mengucap syukur sama Tuhan yang sudah bla 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 bla. Oke Bu, ayo. Anak tadi saya lupa namanya.
Si Anton lah, si Lupa. lah contohnya ya. Rambu. Biasa Siapa kalau namanya? semua nama Rambu. 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 Rambu, oke. Rambu. Ayo Rambu. Wah, Miss, aku nggak bisa, Bu, berdoa. Oke, Bu Uli pimpin bantu kamu berdoa. Nah, mungkin contoh seperti itu. Scene 1 selesai. Kita simpen dulu di dalam folder. Scene kedua, masuk apa? Pulang dan kemudian ketemu orang tuanya dan kemudian seperti disampaikan oleh Miss Uli tadi, dia menyampaikan ke orang tuanya begini dan kemudian itu berjalan terus-menerus berhari-hari itu mungkin ya. Lama, cukup waktu lama sampai akhirnya orang tua dan menunjukkan bahwa akhirnya orang tuanya juga terima Tuhan. Itu nanti kita save di dalam Zoom. Nanti baru kita satukan di dalam satu begitu Miss caranya. Jadi satu scene, 5 scene berarti ada 5 video, nanti baru disatukan di dalam video maker begitulah ya, dimasukkan di situ satu demi satu jadi gitu. Caranya begitu. Karena kita tidak ketemu langsung begitu. Ya. Bisa dimengerti. Cukup Siap. Jelas. Nanti kapan terakhir dikumpul ya? Hari Kamis ditayangkan loh, Bu. Kamis. Oke, berarti saya upayakan besok saya kirim narasinya atau kalau jadi malam ini saya kirim narasinya ya. Iya. Boleh. Bu Uli. Ya, Pak. Bu Uli buat narasi begitu ya. Saya bantu carikan ini nanti. Bukan bantu carikan. Nanti saya yang bantukan untuk apa namanya itu edit gitu ya. Jadi setelah kita rekam, setelah kita rekam nanti saya bantu sambung-sambungkan sehingga jadi videonya. Nah, nanti Bu Uli boleh bantu nanti carikan background. Iya, gitu. Sesuai dengan yang di sana kan? Iya, baik. Cari background gitu. Jadi kita bagi tugas, Bu Uli narasi, deskripsi cerita, saya bagian edit, rekaman dan editing, dan kemudian Bu Lisbeth nanti bagian background ya. Begitu. Nanti Bu Uli lagi. Bu Lim kita minta tugas apa kira-kira? Yang bisa supaya bagus ya. Tugaskan apa? Enggak. Apalagi ya. Bu Lim aja ditugaskan jadi aktor utama. Anaknya jadi anak. Jadi guru. Si anak. Guru. Boleh anak ya. Bu Lim jadi anaknya, jadi pas gitu. Oke? Bisa. Bu Lisbeth yang gurunya, pas profesi guru Bu Lisbeth. Boleh. Bu Lisbeth jadi guru. Jadi saya dengan Lisbeth Pak jadi Yulis guru. atau Mama? Ya. Iya, bisa. Sama saya saudaranya yang cowok gitu ya. Kan iya. Begitu ya. Iya, bisa. Ya, jadi saya pakai dua lakon atau dua peran gitu ya. Oke. Siap. Bu Uli. Ya. Mohon untuk meminta bersama-sama nanti pada waktu membuat deskripsinya, kalau bisa Bu Uli sudah jelaskan tadi, singkat, padat, dan jelas. Ya. Gitu. Tadi Bu Uli sudah jelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Mungkin pembicaraannya tidak panjang gitu ya. Kemudian sampaikan singkat, padat, jelas, tapi sudah mencakup semua yang Ibu Uli sampaikan. Bagus itu, keren. Siap. Oke, teman-teman. Oke, Pak. Kita rekaman kapan? Besok malam. Rabu. Besok malam kegiatan. Boleh Habis kegiatan besok. Kalau Rabu bagaimana? Libur ya? Besok libur ya? Enggak, Bu, enggak. Ya, besok masih Rabu ada liburnya. Selasa kan? Rabu liburnya. Ya, kalau umpamanya Rabu? Iya, Rabu aja tidak kita langsung semua di situ. Oke.
Jam berapa Rabunya? Nanti didiskusikan besok ya, Rabu ya. Heeh. Hari Ya. jam berapa ya? Biar Saya perlu saya diurus bebas juga. sih Rabu. Hari jam berapa aja saya Oke. bebas, saya sudah habis jadwal ngajar. Oke. Siap. Nanti Bu Uli itu ya, nama anaknya lengkap ditulis, sekolahnya juga. Nah, kita Siap, Kak. nanti sekalian juga dimasukkan di background. Oke. Oke, siap. Terima Keren kasih dah banyak. ceritanya pokoknya nih. Ah. Cerita nih. Mantap. Oke. Siap. Ini Ya, sederhana kita ya berdoa ceritanya, jadi gampang dipraktekkan ya. Iya, benar. Benar. Jangan, karena dia anak kecil. Seperti seorang anak, jangan apa ribet-ribet. Maksudnya pada waktu dia bilang, "Ma, apa? Ayo kita makan ya, tapi kita doa ya," begitu. Jadi enggak yang di anak kecil begitu ya. Gitu. Iya. Tapi dengan kesederhanaan, lugunya seorang anak tapi memenangkan orang tuanya. Nah, itu mungkin yang poin kita nanti. Iya. Siap, Pak. Oke, let's we pray. Oke. Siapa yang tutup doa? Oke. Silakan. Ya, boleh saya tutup doa, mari. Dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan setia Tuhan. Tuhan menolong Bu Lisbeth, Tuhan menolong Bu Uli, Tuhan menolong Bu Lim. Tanggung jawab kami hari demi hari, pagi sampai malam, dalam juga yang kami ikuti dalam minggu-minggu ini. Tuhan menolong untuk proyek kami di rekaman dan juga pembuatan tugas akhir bagi kegiatan Hagai. Tuhan, apa yang kami lakukan benar-benar menjadi berkat bagi semua rekan-rekan. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Oh ya teman-teman, saya lupa satu lagi. Satu lagi, begini, yang harus diperhatikan awal sebelum video roleplay diputar, masing-masing memberitahukan ke dewan juri videonya bercerita tentang apa. Nah, kemudian setiap cerita yang dibuat harus ada konklusi yang jelas. Jika memakai narasi, usahakan narasinya tidak. Nah, berarti nanti kita harus cerita ke dewan juri ini apa, dan kemudian bercerita tentang apa, dan kemudian kita itu playnya sebagai apa gitu. Oke, bisa. Pakai narasi nggak kira-kira? Nggak usah ya? Nggak usah, Pakai. Pak. Perlu pakai narasi ya? Pakai ya? Oke. Oh, ya udah. Narasi berarti bercerita. Oke. Minta tolong Bunda Uli juga atau Bu Uli ya untuk menuliskan singkat aja. Baik, bisa. Terima kasih teman-teman. God bless. Terima kasih juga. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai jumpa besok. Thank you. Siap. Semangat. Dah Bunda Lisbeth.